Muncul suatu masa orang-orang Jahmiyah ini dia berhasil dekat kepada sebagian pemerintah dan pemerintah mendukung madhab mereka yang sesat. Akhirnya melalui tangan pemerintah ini, kelompok Jahmiyah ini mengharuskan orang-orang berpendapat dengan pendapatnya. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka itu dikafirkan oleh mereka dan boleh dijatuhkan sanksi yang berat. Karena itu diujilah para ulama. Sampai ada sebagian ulama yang terpaksa menganggap dirinya terpaksa mengatakan makhluk karena dianggap terpaksa. Jelas ya? Tapi Imam Ahmad rahimahullah, Muhammad bin Nuh, beliau berdua tegar di atas hal itu. Tetap berkata Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, sampai Muhammad bin Nuh meninggal disebabkan karena ujian tersebut. Imam Ahmad dipenjara 3 generasi pemerintahan untuk membela keyakinan as-salaf. Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi Imam Ahmad tegar. Tiap kali dikatakan bilang Al-Quran itu makhluk, kata Imam Ahmad, beri saya satu dalil saja menunjukkan tentang hal itu. Tiap kali dibacakan dalil, Imam Ahmad pasti bisa menjawabnya dan menerangkan kebatilan sudut pendalilan mereka. Iya, sampai suatu hari Imam Ahmad mendebat ahlul bidah itu depan khalifah dan membungkam mereka. Kemudian datang juga sebagian imam yang lain membungkam ahlul bidah depan khalifah. Baru khalifahnya pun tergugah hatinya dan melihat kebenaran bersama Imam Ahmad dan para ulama yang bersamanya. Barulah diangkat dari fitnah tersebut. Jelas ya? Maka tersohorlah ucapan ahli sunnah Al-Quran kalamullah. Mereka tegaskan bukan makhluk. Membantah siapa? Membantah kelompok Jahmiyah ini. Jahmiyah di posisi yang sudah lemah seperti itu, mulailah mereka sembunyi-sembunyi. Jadi tidak berani dia katakan Al-Quran itu makhluk secara tegas, tapi dia pakai bahasa-bahasa yang bersayap. Nah, di situ lahirlah 2 kelompok. Kelompok yang pertama namanya Al-Lafdiyah dan kelompok yang kedua namanya Al-Waqifah. Al-Lafdiyah itu begini, kalau ditanya Al-Quran itu apa? Dia bilang begini, saya melafatkan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau ahli sunnah dengar, oh berarti dia kalau berucap, ya namanya kita manusia, ucapan kita adalah makhluk, nggak ada masalah. Tapi dia hakikatnya menginginkan Al-Quran yang saya baca itu adalah makhluk. Nah, itu kelompok lafdiyah namanya. Jelas ya? Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, orang-orang ini lebih buruk dari kelompok Jahmiyah. Atau mereka adalah Jahmiyah, sama. Kelompok yang kedua Al-Waqifah. Kalau ditanya Al-Quran itu makhluk atau tidak, dia menjawab apa? Saya tawakuf. Saya tawakuf. Ini makanya disebut kelompok Al-Waqifah. Maka Imam Ahmad kalau dapat orang yang bilang tawakuf, beliau bilang itu Jahmiyah. Bahkan kadang beliau katakan itu lebih buruk dari Jahmiyah. Masalah-masalah agama yang terang itu tidak ada namanya tawakuf. Masalah agama yang jelas, terang, tidak ada namanya apa? Tawakuf. Sebab ini dari masalah-masalah yang tersohor dan populer. Makanya banyak di buku-buku akidah salaf membahas hal ini. Iya. Dan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk.